yang kemudian harus kita catat, karena ini menjadi kerangka berpikir yang akan menjembatani kita bisa memahami letak ketangguhan itu di mana. Itu adalah saya tambahkan dengan slide ini, bahwa kita hidup itu pasti ketemu dengan stresor, dan ketika stresor itu menimpa kita, tidak otomatis kita itu jatuh kepada kondisi stres atau terjadi gangguan mental, karena bisa jadi juga kita kemudian bisa mengatasi sehingga tidak stres, dan kita akan meresponnya dengan berbagai macam bentuk respon, baik secara fisika, secara mental, secara sosial, dan seterusnya. Maka ada fakta yang harus kita pahami tentang karakter stresor atau yang dianggap persoalan oleh seseorang, itu adanya bahwa dia itu secara objektifnya stresor itu memang ada, bisa jadi misalkan kematian orang yang dicintai, terbakarnya atau ludesnya harta bendanya, rumahnya, ataupun kemudian hilangnya yang kemudian benda-benda yang dia anggap sebagai sesuatu yang sangat dia butuhkan karena kebakaran ataukah bencana gempa dan seterusnya. Nah, itu objektif, memang ada fakta seperti itu. Tetapi apakah kemudian rumah yang terbakar itu akan, orang yang mengalami rumah terbakar serta-merta akan membuat dia itu menjadi orang yang sedih berkepanjangan sampai dia tidak sanggup hidup lagi? Apakah ketika seseorang itu kehilangan orang tuanya, maka dia itu pasti akan kemudian nggak mau makan sampai mengantarkan dia kepada mungkin depresi, atau mengantarkan dia pada bunuh diri karena merasa tidak ada lagi yang dia cari di dunia ini misalkan? Maka itu adalah sesuatu yang sifat subjektif. Jadi harus dibedakan, situasinya bisa jadi objektif, tetapi reaksi terhadap situasi atau stresor tersebut sifatnya adalah subjektif. Situasi yang sama bisa membuat pengalaman emosi yang berbeda. Kehancuran rumah, kehilangan anggota keluarga yang dicintai, kita juga saksikan itu pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tetapi apakah ketika kemudian rumah mereka hancur karena diroket, mereka menjadi gila, ataukah mereka menjadi stres? Kita menemukan mereka tetap menjadi di antara profil generasi Muslim tangguh itu adalah yang ditampakkan oleh generasi-generasi yang ada di Palestina. Dan apa yang kemudian mengolah, yang membuat sesuatu tadi itu sifatnya subjektif adalah adanya sebuah proses berpikir yang akan menentukan bagaimana dia memandang satu peristiwa tadi. Apakah peristiwa itu netral? Apakah sesuatu itu justru dipandang sebagai sesuatu yang positif ya? Ketika kemudian dia kehilangan orang tua, misalkan dia yatim sejak kecil, dia bisa memandang itu, seandainya kemudian dia tidak kehilangan ayah di masa kecil, mungkin dia tidak se-struggle sekarang. Maka dia memandangnya sebagai sesuatu yang ada hikmah yang positif yang bisa dia syukuri. Tapi juga ada yang kemudian akan memandangnya gara-gara dia tidak punya orang tua, maka dia kemudian akhirnya dianggap sebagai anak yang lemah, akhirnya menjadi korban bully dan seterusnya. Nah, ini ada sebuah proses berpikir yang menjadi perantara ketika seseorang itu mengalami stresor, untuk kemudian dia bersikap dan memandang satu stresor tadi apakah netral, ataukah positif, ataukah negatif. Dan interaksi ini, ya, ada persepsi kan berarti Bu ya. Interaksi antara persepsi terhadap tekanan dan persepsi terhadap daya tahan itu sifatnya dinamis. Jadi ada dua faktor ini, dua hal ini yang dia akan selalu saling berinteraksi. Apakah persoalan yang datang, yang dihadapi itu dipandangi sebagai sesuatu yang kecil, ataukah sedang, ataukah besar? Kalau persepsi daya tahan, apakah masalah tersebut bisa saya atasi, ataukah saya tidak sanggup mengatasinya? Nah, ini adalah dua persepsi yang saling berinteraksi. Ketika kemudian persoalan yang dihadapi itu sebenarnya itu adalah besar, gitu ya, sangat besar. Seperti misalkan kalau kisah contoh kasus kehidupan manusia yang berkali-kali mendapatkan ujian, tentu saja kisah para nabi dan rasul ya. Kita ambillah misalkan kisahnya Nabi Ayub, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, kehilangan ternak, kehilangan, sampai kemudian diberi sakit pada dirinya seorang diri, bahkan ditinggalkan oleh istrinya. Nah, besar persoalan itu. Tetapi ketika kemudian dia memiliki daya tahan yang sama minimal dengan apa persoalan yang dihadapi, dia sanggup mengatasi atau bahkan jauh lebih besar sehingga dia bisa melihat persoalan tadi menjadi persoalan yang kecil, maka saat itulah kita katakan seorang muslim tadi memiliki profil tangguh atau kuat. Jadi betapapun dan seberapapun berat masalah yang dihadapinya, dia sanggup menyelesaikan.